teman-teman, selamat datang di channel YouTube ini. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan beberapa tutor atau menjelaskan fungsi dari CorelDRAW bagi pemula. Oh iya, di sini saya juga menggunakan CorelDRAW X5. Teman-teman bisa menggunakan CorelDRAW versi berapa saja, segimana nyamannya teman-teman. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit pengertian tentang CorelDRAW. CorelDRAW itu merupakan salah satu software desain grafis yang termasuk salah satu aplikasi pengolah gambar berbasis vektor. Di dalam CorelDRAW ini juga sering digunakan oleh para desain untuk membuat gambar seperti logo, ilustrasi, dan sebagainya. Oke, kita buka saja CorelDRAW-nya. Oh iya, di sini saya juga akan menjelaskan tentang CorelDRAW dari mulai membuat file kosong, lalu yang kedua mengenal area kerja CorelDRAW, yang ketiga mengatur grid, yang keempat menambahkan ruler, dan yang kelima memberi nama halaman, dan yang terakhir keenam yaitu menambahkan halaman. Oke, untuk halaman atau tampilan awal dari CorelDRAW X5 ini seperti ini. Kita close saja. Lalu kita masuk ke yang pertama, yaitu membuat file kosong. Untuk membuat file kosong ini teman-teman bisa klik file, lalu pilih new, atau bisa dengan cara cepat yaitu seperti ini, Ctrl+N. Nah, untuk membuat lembar kerjanya itu atau file kosongnya itu teman-teman bisa buat sendiri kertasnya. Lalu untuk file namanya saya di sini kasih nama latihan 1. Untuk size, width, dan height itu teman-teman bisa atur sesuka teman-teman ya. Tapi di sini saya menggunakan size letter dan width height-nya seperti ini. Klik OK. Nah, untuk tampilan area lembar kerja dari CorelDRAW itu seperti ini. Dan di sini juga untuk area kerja CorelDRAW ini ada beberapa tools yang harus saya sampaikan. Dari mulai ini disebut sebagai menu bar, ini toolbox. Toolbox itu kumpulan kumpulan tombol yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek. Dan di sini page navigation untuk menggeser dari page satu ke page yang lainnya. Di sini juga ada page untuk menambahkan page. Dan di sini ada scroll bar. Scroll bar ini untuk men-scroll, teman-teman juga pasti sudah tahu. Dan untuk warna-warna yang di sini tuh, yang di atas sama yang di kanan itu disebut color palette untuk mewarnai objek atau editan yang lain. Nah, setelah kita mengenal area kerja CorelDRAW, kita langsung saja mengatur grid ya teman-teman. Untuk mengatur grid itu sendiri teman-teman bisa, atau untuk mengaktifkan grid itu sendiri teman-teman bisa klik view lalu klik grid. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau teman-teman agak pusing melihatnya, teman-teman bisa klik zoom tools atau Ctrl+Z untuk menzoom. Nah, ini klik kiri ya teman-teman kalau misalnya untuk menzoom. Untuk tidak menzoomnya lagi, teman-teman bisa klik kanan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin tampilkan kotak dialog option di grid ini, teman-teman bisa ke option. Optionnya dimana bisa klik tools lalu option atau Ctrl+C. Nah, teman-teman bisa mengatur gridnya di sini. Dari mulai custom gridnya bisa diatur sesuka teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan 4,0. Nah, terus gimana sih cara ngilangin gridnya lagi? Sama seperti awal kita buat atau kita mengaktifkan grid, untuk menghilangkan gridnya juga sama seperti yang awal, kita klik gridnya saja. Nah, ini sudah kembali ke awal. Lalu selanjutnya menjelaskan tentang menambahkan ruler. Oke, ruler di sini tuh ada vertikal dan horizontal. Ruler di sini tuh digunakan untuk mempermudah atau melihat objek yang kita memang memerlukan ruler gitu. Terus untuk masuk ke ruler ini kalian bisa klik view. Nah, di sini ada ruler. Nah, untuk ruler di sini untuk
kan untuk melihat ukuran objeknya. Misalkan kita beri objek lingkaran di sini sangat kecil, kasih warna. Nah, setelah itu kita kecilkan lembar kerjanya. Nah, terus kita gunakan ruler untuk melihatnya. Nah, ini dia fungsi ruler itu seperti ini. Lalu kita lanjut ke penjelasan yang kelima, yaitu memberikan nama halaman. Untuk halaman yang sudah kita buat seperti ini, kita beri nama halamannya yaitu di page. Di sini ada page 1. Nah, tinggal klik aja, lalu pilih rename page dan kasih nama latihan 1. Teman-teman bebas memberi namanya apa saja. Oke. Lalu untuk menambahkan halamannya itu sendiri, teman-teman bisa klik page yang ini sebelah kiri dari halaman, dari nama latihan 1, tinggal klik. Nah, sudah nambah menjadi halaman 2. Kalau misalnya mau menghapusnya juga tinggal klik kanan, sama seperti mengganti nama, yaitu tinggal klik delete. Nah, untuk menyimpan filenya itu sendiri, tinggal kita klik file lalu save as. Untuk save as tipenya yaitu kita menggunakan ini Adobe Illustration lalu save. Kita set yes. Nah, sudah sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih pemula pengguna dari CorelDRAW ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.